Sahabat-sahabat sih, ini temanya adalah wanita karir atau ibu rumah tangga. Kalau buat Panda terkadang kita tidak bisa memilih, mau nggak mau wanita karir dan ibu rumah tangga. Karena terkadang memang itu bukan pilihan. Jadi memang agak susah sih mengeneralisasikan masalah karena setiap rumah tangga kan punya permasalahannya masing-masing ya. Betul. Ada yang memang bekerja karena perempuannya karena ngapain gue di rumah, suami emang bisa nyukupin tapi kan gue masih pengen belanja lagi yang lebih mahal. Ada yang seperti itu. Ada yang memang harus bekerja karena mungkin punya 2 anak, kalau suaminya aja yang bekerja cuman anak 1 nih yang bisa sekolah, anak 2 nggak bisa sekolah, gimana dong, terpaksa ibunya harus ikut bekerja. Nah sekarang sebelum kita ngobrol lagi nih, kita ada suami dari Teteh Dewi di sini. Selamat pagi. Ini suaminya bukan yang baju orange kan? Bukan. Kalau baju orange berarti banyak dong. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ini betul Pak Agus? Ya, betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Nah aku pengen tahu nih kalau Pak Agus ini tipe suami seperti apa? Tapi jelas lah ya karena masih bekerja jadi polisi selama 13 tahun berarti memang mengizinkan ya istrinya untuk bekerja? Iya. Pertimbangannya apa Pak? Kalau Wendy kan ada kekhawatiran. Kalau istrinya bekerja, anak-anak ini gimana? Kalau Bapak gimana? Ya pertimbangannya kan gini Mbak ya. Istri itu kan bekerja keinginan sendiri. Gak mungkin kita cegah. Nah dari sana kita harus bisa memanage antara pekerjaan dengan rumah tangga. Jadi tergantung pengaturannya kita sebagai suami istri. Oh jadi ada kompromi di situ? Ada. Kalau nggak kompromi kita akan bekerja sama susah nanti. Anak diabaikan, kita juga nggak bisa buat apa-apa. Nah sebagai suami gimana nih? Untuk masalahnya gini, kita hidup di Indonesia dengan norma perempuan itu gimana pun juga kodratnya sebagai ibu rumah tangga, jangan sampai mikirin karir. Tapi kan kemudian Bapak menurut saya cukup luar biasa karena bisa mendispensasi itu, mengkompromikan. Kompromi seperti apa yang Pak Agus berikan sebagai suami dan istri? Ya kita harus saling komunikasi lah intinya. Komunikasi ya, kuncinya komunikasi lancar. Jadi bisa membedakan ini pekerjaan sebagai wanita karir, nah di sisi lain sebagai ibu rumah tangga. Saling membackup kah satu sama lain? Saling mengisi. Urusan rumah tangga misalnya pada saat memang Teteh Dewi berhalangan, apakah Pak Agus nanti yang langsung membackup juga? Iya, kalau istri tidak bisa, saya sebagai suami ada di rumah, kenapa kita tidak belajar? Luar biasa, beri tepuk tangan dong. Tapi kalau menurut saya berarti Teh Dewi sama Kang Agus teh berhasil. Iya jadi betul, ini berhasil. Orang tua kenapa? Lihat, anaknya udah gede-gede semua. Bukan. Ini bukan anak-anaknya. Oh, bukan. Tapi Kang kalau boleh nanya satu lagi. Ya. Pernah gak selama Akang sama Teh Dewi nih berumah tangga, terus sama-sama bekerja, terus sama-sama harus ngurus anak, terjadi bukan masalah ya, artinya selisih paham dan Kang Agus berpikir bahwa oh ini udah keluar dari track nih, harus diluruskan lagi, kita harus ngobrolin lagi. Pernah gak? Pernah. Di situ kan namanya juga kehidupan. Betul. Pasti di sisi lain ada celah untuk kita di luar itu ya. Nah di situ dikomunikasikan. Ya. Namanya juga kehidupan kan pasti ada masalah. Tergantung kita masalah itu kecil atau gedenya, terus penyelesaiannya gimana? Nah, kita saling komunikasi antara suami sama istri. Nah, di situ pasti ada jalan keluarnya. Ada kan? Ya kan karena ada pintu di rumah pasti ada jalan keluar. Ya kalau nggak bobol lah. Ya. Tapi memang itu intinya. Nah berarti memang sekarang gini, istri bekerja atau menjadi ibu rumah tangga atau double job masalah atau enggak, jadi balik lagi memang ke suaminya. Memang. Kalau memang kebetulan kita dapat 2 tipe laki-laki yang agak berbeda nih di sini nih antara Wendy dengan Kang Agus. Kalau Kang Agus ya udah nggak apa-apa sok atuh ya asal kompromiin. Tapi kalau Wendy kan lebih ke yang aduh udah deh mendingan istri. Enggak, ini berarti salah tangkap nih. Harus diluruskan lagi. Tadi saya bilang bahwa kalau disuruh memilih, saya memilih istri saya tidak bekerja. Iya, betul. Tapi saya pun semuanya dikomunikasikan karena ada waktu, ada momen ketika saya berbicara dengan istri saya, Bunda nggak ada masalah bekerja, asal pertama tidak melupakan tanggung jawab sebagai istri dan sebagai tapi berarti ibu. kan maksudnya Kedua, sebagai preference, ya. Wendy lebih memilih istrinya udah fokus dulu jadi ibu rumah tangga karena
kebutuhan bisa dipenuhi Betul, nih. fokus dulu. Fokus dulu sebagai ibu rumah Bukan tangga. selalu fokus, artinya fokus dulu. Ada momen nanti, saya percaya semua ada waktunya. Oke. Momen itu, kalau memang sudah tepat waktunya dia bekerja, saya mempersilakan dia bekerja. Oke, baik. Kita akan mengundang satu laki-laki ini. Umurnya sudah cukup banyak. Harusnya dia lebih bijaksana untuk menanggapi masalah ini. Dia Apakah bijaksana betul? banget, dia bijaksana Langsung banget. kita panggil Kang Denny Chandra. Selamat datang Kang Denny. Apa kabar Kang Denny? Baik. Aduh. Ih, kangen banget aku sama dia. Kang, Halo. Iya. Wen. Kabar kan? Ini permisi. Di mana saya di sini? Iya, boleh. Sebenarnya saya acaranya sih di Curahan Hati Perempuan. Tapi karena udah dibayar, kan terlambat tadi masuknya. Jadi udah jadinya masuk ke masuknya sini ke- aja katanya. nggak bisa. Basa-basi. Itu kan curahan, Kang. Curahan hati perempuan kan itu perempuan banget, Oh, iya, Kang. benar-benar, Nggak iya. bisa akan curhat di sini. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Sekarang dijawab dengan jujur. Mau diinterogasi nih, kasih. Mau diinterogasi langsung. Baru nyampe, udah langsung ditanya. Penyidikan? Penyelidikan Kang Denny. Wanita bekerja sama ibu rumah tangga. Kalau Kang Denny sebenarnya lebih condong kemana sih Ibu sebagai rumah laki? tangga. Kenapa Kang Denny? Ibu rumah tangga. Kalau negara yang hebat itu adalah karena dia punya fondasi yang kuat, yaitu keluarga atau rumah tangga yang hebat juga. Karena nggak mungkin di negaranya kuat kalau misalnya keluarganya ya acak-acakan yang seperti itu. Jadi sebenarnya kodratnya ya seorang wanita, saya sih sukanya adalah karena lebih banyak yang namanya madrasahnya di rumah itu adalah seorang ibu. Makanya Nah. dibutuhkanlah figur ibu, walaupun sebenarnya figur seorang pria juga berperan Dibutuhkan. juga sama. Tapi Imbang Kang lah. Denny sekarang kan masalahnya nih masyarakat semakin modern nih. Kayaknya kalau kita lihat di kantoran-kantoran aja, nggak usah di kantoran, di sini juga banyak juga gitu perempuan yang bekerja. Karena itu lagi-lagi masalah tuntutan ekonomi. Karena masalahnya tuntutan ekonomi, karena dia mencari hal-hal yang sekunder sebenarnya. Karena dengan gaji suami aja sebenarnya untuk hidup aja sebenarnya udah cukup. Tetapi nah. kalau untuk gaya hidup itu udah di luar. Tunggu dulu, hitungannya. kualitas setiap itu kan gaya hidup kan subjektif. Masalah kelayakan Enggak, kan ada kebutuhan standarnya. primer. Oke, Ada misalkan standar. yang primernya udah terpenuhi ya sudah. yang penting gitu. makan, yang penting sekolah. Pendidikannya benar, Nah. sandang, pangan, papan. Tapi gini, misalnya nih, biasanya anaknya cuman bisa sekolah misalnya di sekolah yang levelnya C misalnya. Kemudian dari ibu pengen, aduh ini sebenarnya mampu nih anak saya sekolahnya di level B, pendidikannya lebih baik. Tapi memang kalau ngandelin si ayah nih nggak cukup. Sekarang pertanyaan gue gini, kalau misalkan lo bilang kita mampunya cuma level C, Kalau gue ngandelin bekerja, gue Iya. akan membantu ke level B. Ya, Nah, misalnya. tapi ketika lo nggak berperan sebagai ibu untuk mendidik di rumah, apakah level B ini akan hasilnya bagus? Ini kesalahan, menurut aku maaf ya, ketika pendidikan anak itu kayaknya kok ditumpahkan semua ke ibu No, ya. no, bukan Enggak, ditumpahkan jadi ke ibu. pada intinya seperti ini. Pada intinya memang mungkin secara saya pribadi ya Kang Denny, terlepas tadi pernyataan dari suami saya, memang istri saya memang saya tidak dipaksa untuk jadi. Iya. Karena pada saat saya ketemu dengan pasangan hidup saya pun saya sudah bekerja sebagai anggota kepolisian yang Iya. memang saya sangat merasa bangga menjadi seorang anggota kepolisian. Dan sini konsekuensinya pada saat saya bisa saja saya bisa keluar dari instansi kepolisian, cuman kita berpikir lagi ke depan seperti itu. Dan memang ada ya mungkin tadi kata Mbak Cici ya, di sini memang perlu pemahaman dari dua pasangan ini, karena terlepas dari kita bekerja pun ending-endingnya untuk berumah tangga, ke rumah tangga. Iya. Kalaupun mungkin tadi yang kata Kang Denny itu memang balik lagi pribadi atau kulturnya yang tadi Kultur, ya. Kulturnya masalah. itu gitu. Tapi Kulturnya. kan sebenarnya gini, wanita boleh bekerja asal suaminya ridho. Sekarang kalau misalnya Ya. yang paling penting kan Ridho suami. Nah, itu. Kalau Ya, sekarang bukannya ridho, ya jangan. Iya. Kayak yang Nah. boleh bekerja itu adalah misalnya istrinya anaknya Oma Irama. Betul. Bapak maksudnya Ridho Irama? Ya iya. Berarti Karena yang kan kerja cuma suaminya ridho. ridho dong. Suaminya ridho. Maksudnya ridho itu kan ikhlas, Maksudnya. mengizinkan. Iya kayak begitu. Karena apa? Karena di setiap keriduan itu ada doa sebenarnya yang naik ke atas yang akan diturunkan Nah. kembali dengan baik sebenarnya. Jadi sekarang misalnya nih Kang, situasinya ternyata suaminya memang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer aja tidak mampu misalnya. Salahkah ketika sang wanita akhirnya memutuskan Bekerja. untuk bekerja Bekerja. membantu ekonomi keluarga? Ya itu kan bisa
dibicarakan sebenarnya. Yang jadi permasalahan kan sekarang gini, apakah suaminya sudah maksimal atau belum dalam bekerjanya, sebenarnya seperti itu. Bagaimana dorongan suami? Kalau sekarang misalnya ada kesempatan seorang wanita untuk berkarir juga, selama suaminya ridho, tadi balik lagi, silahkan, asal tidak menjadikan sesuatu hal menjadi pembicaraan. Jangan-jangan nanti pulang istrinya pulang capek gitu-gitu, terus suaminya minta diladeni, ini udah nggak kerja misalnya, tapi minta tetap dilayani sementara istrinya juga capek. Nah, itu yang harus dibicarakan. Jadi yang penting adalah sebenarnya komunikasi. Jadi dan untuk anak-anaknya itu sendiri, karena yang sukses, orang tua yang sukses adalah bagaimana dia melahirkan generasi lebih baik daripada dirinya. Itu aja. Jadi nggak usah harus muluk-muluk seperti itu. Yang penting adalah anak-anak dididik dengan baik. Saya punya prinsipnya gini, 34B. Wih, 34B. Kebetulan saya banget tuh, Pak. Saya banget nomor rumah. Yang pertama adalah sebenarnya bertakwa sama Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada orang tua, berguna untuk negara dan bangsa. Nah, yang 4B-nya itu adalah anak-anak itu memang kerjanya adalah belajar, bermain, terus bersosialisasi dengan teman-temannya supaya melahirkan empati, dan yang terakhir berhayal. Berhayal itu bercita-cita supaya dia nanti punya fokus ke arah mana dia. Nah, itu yang paling penting itu. Ya, dan kita orang tuanya adalah memberikan contoh. Jadi itu maksudnya aja. Kang Denny, jadi ketika memang sang ayah sibuk mencari nafkah, takutnya nggak ada nih yang ngejagain nih di rumah begitu. Untuk mengarahkan seperti sehingga itu. Kehilangan akhirnya kan yang secara materi dia terpenuhi, tetapi kita melihat perkembangan si anaknya ternyata jauh di luar. Lihat sama misalnya sama babysitter, si misalnya tiba-tiba lagi babysitter nonton sinetron gitu kan. Oke. Nanti kita bakal ngobrolin lagi. Nggak bisa. Sabar dulu. Belum selesai dong. Tapi gini, kita pasti akan mencari win-win solution. Ini jangan sampai ibu yang lagi nonton di kantor kemudian langsung ngerasa, aduh gimana dong saya ini, jadi saya salah bekerja. Enggak. Ibu tuh yang bekerja di kantor nggak salah. Yang salah? Yang di tengah jalan. Ketabrak lah kerja di tengah jalan. Nanti kita nih. Yaudah, nanti kita akan kembali setelah satu ini, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Kau bisikan kata cinta, ku telah percikan